Bismillahirrahmanirrahim. Jangankan saya, orang-orang Nasara tidak bisa menjelaskan. Antum tanya 10 kepala orang Nasara tentang konsep Trinitas, akan ada 10 pendapat. Mereka juga bingung. Apa maksudnya 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1? Nabi Isa sama dengan Allah, Allah sama dengan Nabi Isa. Jadi ini namanya Ustadz Firanda, doktor nih, Doktor Firanda. Skype ke saya siap. Yang penting ini Allah Bapa, Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi satu Tuhan, 3 kepribadian dalam satu kesatuan. Yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, Islam tegak di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang artinya la ma'buda bihaqqin illallah, tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita meyakini dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan hidayah berupa taufik dan hidayah kepada kita semua. Semoga kita istiqomah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, orang-orang di luar sana, ya, yaitu para pendeta dengan misi misionaris, tidak akan senang kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walang tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada engkau Muhammad sebelum engkau Muhammad masuk kepada agama mereka. Makanya dengan misi misionaris ini, misi pemurtadan, yaitu kepada orang-orang Islam, rasanya yaitu seorang pendeta Rusli Lubis, ya, sedang memisionariskan misinya, yaitu memurtadkan sebagian kaum muslimin dengan cara dia berdakwah, dan ironisnya biasanya diiming-imingi dengan uang atau dengan sembako. Dan akibatnya sebagian kaum muslimin yang lemah imannya, maka dia akan mengikuti apa yang dikatakan pendeta dan bahkan sampai murtad. Dikarenakan kenapa? Satu, dengan adanya kekurangan tanda petik, yaitu kemiskinan yang merajalela, dan juga kurangnya belajar agama sehingga dengan mudah dibodohi atau dijebruskan untuk memeluk agama yang lain. Dan misi-misi misionaris seperti ini, ya, sudah banyak. Dan pendeta Rusli Lubis juga memutar video ceramah Ustadz Firanda Andirja, ya, dengan judul atau tema yaitu runtuhnya Tuhan Trinitas. Dan kita ketahui bahwasanya orang Kristen saja, ya, mereka kebingungan dengan adanya Tuhan Trinitas, Tuhan satu tapi 3. Bahkan pendeta Rusli Lubis pun ketika menjelaskan kepada jamaahnya merasa kebingungan, ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah, Allah itu esa, tunggal, dan Allah tempat meminta sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau sekiranya pendeta yang menjelaskan junjungan mereka bingung ketika menerangkan
ya konsep Tuhan Trinitas, ya apalagi jamaahnya, apalagi orang lain. Katanya Tuhan ya ada tiga tapi tidak bisa dipisahkan, hanya yaitu satu kesatuan. Dia mencontohkan dengan 3 lembar kertas, ya. Dibilangnya Esa tapi 3. Konsepnya kayak gimana? Berikut videonya. Jangan yang seperti ini pemahaman Tuhannya. Silakan. Saya enggak. Silakan. Jangan seperti ini pemahaman Tuhannya. Enggak akan pernah dia bisa. Kalau seperti ini pemahaman Tuhan kita. Kita bandingkan agama-agama yang lain. Pembahasan tentang Tuhan mereka rumit terkadang dan tidak detail. Tidak detail. Terkadang sebagian mereka semakin belajar mereka semakin bingung. Contoh, kita bicara tentang Nasrani 3 sama dengan 1. Antum tanya orang beda-beda. Saya sudah diskusi dengan banyak orang Nasrani baik dari internet dan yang lainnya. Semua bagaimana mereka mengungkapkan tentang Trinitas beda-beda semua. Ini itu benar. Satu bilang begini, satu bilang begitu. Satu bilang begini, satu bilang begitu. Enggak ada yang sepakat. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitabnya, ya, beliau berkata rahimahullah taala, perkataan yang sangat agung, beliau berkata, sampai-sampai ada ulama yang mengatakan kalau ada 10 orang Nasrani berkumpul untuk menjelaskan tentang makna Trinitas, akan keluar 11 pendapat. Ini perkataan Taimiyah rahimahullah taala. Karena mereka tidak paham apa yang mereka ucapkan. Oleh karena Ibnu Taimiyah mengatakan, sungguh menakjubkan ada suatu kaum yang mereka meyakini suatu perkara yang mereka tahu mereka tidak paham tentang perkara tersebut. Bayangkan, perkataan yang agung dari Ibnu Taimiyah. Menakjubkan suatu kaum yang mereka meyakini suatu perkara yang mereka yakin bahwasanya mereka tidak paham perkara tersebut. Sekarang, stop sebentar. Saudara, dengar. Ada satu kaum, maksudnya orang Nasrani ini tahu dia Trinitas ini, tapi dia nggak bisa ngerti. Nggak bisa dia kalau jelasin bagaimana. Terus. Benar. Terakhir saya baca komentar orang tentang Trinitas, kata bahwasanya Allah ada firman-Nya. Kemudian firman-Nya menjelma menjadi Isa. Bingung saya. Allah mana, firman-Nya mana? Kok firman-Nya? Kan firman-Nya perkataan. Gimana perkataan Tuhan berubah menjadi apa? Manusia. Terus kalau jadi manusia firman-Nya hilang. Stop dulu. Bingung juga. Ini perlu saya jelaskan. Nah, ya. Saudara, maksud dia itu Yohanes 1 itu. Ya. Jadi begini, Saudara. Saudara biar Anda tahu ya. Jadi gini. Biar Anda tahu ya. Nih. Ini 3 nih. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus nih. Nah, ini punya pribadi sendiri, ini punya pribadi sendiri, pribadi. Tapi mereka tidak mau dikatakan ini begini. Maunya ini gini. Tetap satu. Tapi tidak mau jadi begini. Ya. Ribet kan? Tidak mau jadi begini, nggak mau. Kalau ini Esa, dia maunya begini. Capek aku ngurusin orang begini. capek katanya ngejelasinnya. Dia sendiri bingung kan? Dia maunya begini. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ini punya pribadi lain, ini punya pribadi lain, ini punya pribadi lain. Tapi ini begini. 3-1-1-3 tidak bisa dipisah-pisahkan. Tapi mereka juga tidak boleh jadi satu begini. Tapi tidak boleh jadi begini. Renggang-renggang gini nggak boleh. Harus begini. Begini. Enggak, Allah kita itu Esa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Maaf. Kalau pendeta saja bingung ketika menjelaskan konsep Tuhannya kepada jamaahnya, apalagi kita, ya. Karena kita tahu bahwa agama yang benar, agama yang hak, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala cuman agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 19. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat ia termasuk orang yang merugi. Dengan konsep Tuhan Trinitas, ya, bahwasanya Tuhan itu 3, Tuhan Anak, Tuhan Bapa dan Roh Kudus. Lalu ketika
pengen menurunkan hujan, yang satu misalnya dengan yang lainnya, terus gimana? Akan ribut ya. Kita tidak menghina, silahkan beriman sesuai keyakinan masing-masing ya. Tetapi kalau sudah misi misionaris, yaitu memurtadkan saudara kita dari ya kaum muslimin dengan diiming-imingi yaitu uang atau sembako, ini kita harus lawan. Dengan jangan sampai saudara-saudara kita yang dalam tanda petik dalam kekurangan secara ekonomi malah menjadi mangsa para pendeta, para misionaris ya, agar mereka mendapatkan target jamaah, agar mereka murtad, agar mereka menjual akidahnya, menjual agamanya demi sebungkus sembako, demi sebungkus nasi. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita sampai kita diwafatkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita, keturunan kita, saudara-saudara kita yang ada di negara kita ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin.